Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat sore adik-adik semua. Apa kabar? Kembali lagi bersama saya Teacher Kalananti yang bernama Suci Nasari. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat sistem checkpoint pada Roblox Studio. Nah, sistem checkpoint ini sering digunakan pada game obi atau parkour, di mana ketika pemain jatuh atau mati, mereka tidak kembali ke awal, tapi kembali ke titik terakhir yang sudah disentuh. Oke, jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, nanti kalian mampu membuat sistem checkpoint menggunakan event touch, ya. Lalu nanti kalian juga memahami cara menyimpan data posisi menggunakan atribut. Lalu juga mampu mengatur respon player menggunakan karakter edit, ya. Dan terakhir memahami konsep dasar manipulasi posisi menggunakan C-frame, ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke langkah-langkah pembuatan checkpoint. Oke, pertama seperti biasa kalian masuk ke Roblox Studio. Dan kalau kalian nanti sudah punya project tapi belum bisa bikin checkpoint, silahkan dilanjutkan saja projectnya. Tapi kalau masih mau coba-coba, kita boleh di New Express. Oke. Kita tunggu dulu, ya. Oke, seperti biasa kita tunggu sampai semuanya kelar. Oke, nah kalau sudah, langkah pertama yang harus kita buat adalah sebuah part, ya. Oke, nah part ini ada di model juga ada, ya. Oke, nah ini di tempat respawnnya kita atur dulu si partnya di partnya. Oke, nah abis itu kita coba buat resize, ya. Resize ukuran si partnya ini terserah kalian mau berapa, tapi sesuaikan dengan checkpointnya. Atur aja ukurannya mau seberapa, mungkin ngikutin respawnnya juga nggak apa-apa, ya. Nah aku segini dengan lebarnya 10, terus tingginya sekitar 12-an, ya. Oke, nah setelah itu materialnya kita rubah menjadi neon, ya. Oke, cari aja di sini neon. Nah, ini neonnya. Oke, nah setelah itu kita ubah warnanya menjadi kuning terang, ya, seperti matahari. Oke, nah kalau sudah, kita rename si nama part itu menjadi checkpoint 1. Oke, checkpoint 1. Oke, bentar aku rename dikit supaya nanti tidak ada kesalahan dikit. Untuk penamaan itu sebenarnya bebas, ya, yang penting kalian ingat aja. Oke, setelah itu pastikan anchornya aktif. Sebenarnya kalau posisinya di bawah base plate di tanah gitu, ya, itu nggak usah di anchor juga nggak apa-apa. Tapi misalnya checkpointnya ada di atas, itu harus di anchor supaya nggak jatuh. Oke, kita udah anchor, udah diaktifin. Nah, nanti checkpoint ini akan mendeteksi si user saat menyentuhnya gitu, ya. Nah, sekarang kita buat scriptnya, ya, di checkpointnya. Kayak cara nambahin script itu bisa klik plus di sini, ya. Oke, nah ini seperti biasa basicnya, ya, selalu ada kata hello world, kita hapus aja. Sekarang kita masuk ke bagian scriptnya, ya. Sini aku jelasin per baris-baris, ya, untuk sintaks dari codingannya. Oke, yang pertama seperti biasa kita membuat variabel dulu. Nah, ini udah ada checkpoint sama dengan script.parent, ya. Nah, ini tuh untuk apa sih? Ini jadi script ini mengambil part checkpoint sebagai objek utama yang nanti kita kontrol lewat codingan, ya. Selalu part-part apapun kita pastiin ada script.parent. Nah, parent ini kan orang tua, ya, artinya induk, ya. Nah, artinya nanti akan kita kelola si checkpoint ini. Lebih simpelnya seperti itu. Lalu kita buat di sini checkpoint function hit. Oke. Nah, yang ini nanti abaikan aja, ya. Nah, aku jelasin checkpoint.touch (.2 connect function hit ini itu untuk
saat checkpoint disentuh sesuatu, nah nanti code yang kita kasih itu akan jalan di dalamnya ya. Oke, habis itu kita enter. Nah, tambahin di sini menggunakan local karakter. Oke, sama dengan hit.parent. Oke, ini tuh untuk apa sih? Jadi biasanya yang menyentuh adalah kaki atau bagian tubuh player ya. Jadi untuk nandain nih kalau nanti si player itu yang nyentuh bagian badannya ya. Oke. Oke, kita enter. Nah, tambahin lokal humanoid sama dengan karakter. Oke, find first child and humanoid. Nah, ini untuk apa sih? Ini tuh untuk mengecek apakah yang menyentuh si checkpoint ini itu player atau bukan ya. Kalau misalnya bagian misalnya nanti ada objek part gitu ya, kayak part-part kotak-kotak atau apa, bangku atau apa, itu artinya dia bisa menandakan kalau itu bukan player gitu. Jadi dia akan mendeteksi yang player itu lewat ya, si player punya badan, tangan, kaki saat menyentuh si checkpointnya, maka dia akan menandakan oh ini si playernya gitu. Oke, nah sekarang kita tambahin lagi di bawahnya dengan if humanoid there. Oke. Nah, ini untuk mengecek jika humanoid maka local player sama dengan game dot player dua get players. Oke, sebentar, get player from karakter ya, alias karakter. Nah, jadi ini untuk mengambil data dari si player ya. Oke, tambahin lagi if player then. Oke, ini cek lagi. Jadi selalu ada pengecekan berkala apakah ini benar-benar si player atau bukan ya. Player set set atribut check point position. Oke, nah ini bagian pentingnya ya. Jadi ini tuh untuk menyimpan data player. Semisalnya ada karakter A, ada karakter B ya, si player A, si player B. Kalau misalnya si player A yang nyentuh, maka data akan tersimpan kalau checkpoint ini punya si player A. Jadi bukan sama gitu kayak player B. Kalau nanti misalnya nggak pakai ini, nanti si player B juga ya otomatis punya checkpoint gitu. Makanya dengan menambahkan player set attribute ini gunanya tuh menyimpan data masing-masing si player ya. Oke. Sekarang kita buat bagian responnya ya. Then player dot player edit. Oke. Terus dua connect. Nah, ini tambahin functionnya apa? Buka kurungnya tambahin. Nah, masukin player. Ya. Nah, ini menandakan kalau nanti event ini akan berjalan ketika kalau playernya sudah play ya, atau masuk ke game. Oke, kita lanjut lagi. Oke, player dot
karakter masih sama ya, karakter edit, tambahin connect. Oke, tambahin function lagi. Nah, dalam functionnya ini sekarang masukinnya adalah karakter ya. Oke. Nah, ini tuh bedanya dengan yang di atas adalah event akan berjalan setiap kali player melakukan spawn pertama kali atau respawn setelah mati ya. Jadi membuat fungsinya jalan gitu. Oke, selanjutnya kita tambahin lagi di bawahnya ya, local checkpoint position sama dengan layer. Oke, titik 2 get atribut, masukin checkpoint di dalam parameternya. Oke, checkpoint. Nah, ini tuh untuk apa sih? Jadi di baris ini untuk mengambil data checkpoint yang sudah disimpan sebelumnya. Nah, jika player belum pernah menyentuh checkpoint, maka nilainya akan kosong gitu ya. Sekarang kita tambahin lagi di bawahnya if checkpoint position then ya. Nah, itu tuh kita bacanya jika player sudah punya data checkpoint, maka lanjutkan proses gitu ya. Oke, karakter void for child. Oke, nah di dalam parameter kita tambahin humanoid good part. Ini jangan sampai typo. Oke, terus digabung dengan C frame. Oke, sama dengan oke. Nah, C frame. Nah, ini kita supaya nggak panjang, kita bawain aja C frame. Oke, dot new. Oke, checkpoint position ya, kita pilihnya checkpoint position ditambah vektor 3 dot new 0, nah 0 ini x, kita kasih y nya 5, z nya 0. Oke, nah aku jelasin di bagian baris ini untuk apa, yaitu untuk memindahkan posisi karakter ya. Jadi nanti bagian utama karakternya untuk dipindahkan. Nah, si frame ini untuk properti untuk mengatur posisi dan rotasinya nanti. Nah, habis itu kenapa kita bikin si frame baru lagi? Supaya membuat posisinya baru. Nah, nanti checkpoint posisinya ini untuk menyimpan posisi yang disimpannya tuh gimana. Nah, terus tambah tingginya 5 stud. Kenapa ditambah lagi 5? Karena player tidak spawn di dalam part. Nah, nanti player muncul sedikit di atas checkpointnya. Jadi nanti ketika playernya mati, otomatis si player itu akan muncul di checkpoint yang telah dia sentuh gitu ya. Nah, nanti munculnya itu di atasnya dari si part tersebut, nggak tenggelam di partnya. Kayak gitu, sama aja kayak respawn gitu. Oke, nah sekarang kita sudah selesai di bagian coding. Nah, ini nggak ada error. Cek ya, apakah ada error atau enggak. Biasanya kalau ada error, ada tandanya ya merah. Ya, nah sekarang coba kita melakukan tesnya ya. Sekarang kita coba tes untuk mengecek checkpoint ini berhasil atau enggak ya. Nah, nanti sebelum kita tes, kita harus buat objek dulu supaya si playernya bisa mati gitu ya. Karena kalau misalnya kita ke ujung sana ya harus keluar baseline baru bisa mati. Kalau masih di baseline itu belum bisa mati ya. Maka kita buat aja ala-ala arena yang
mematikan gitu ya. Oke, sekarang kita buat part dulu. Nah, misalnya part di sini ya, kita ubah scale-nya. Oke, misalnya segini. Oke. Nah, ini kita rubah menjadi neon ya. Ini udah neon. Terus nah, habis itu kita ganti warna merah ya. Merah terang seperti ini. Nah, habis itu kita rename menjadi lava. Ya, lava, oke. Nah, habis itu kita tambahin script ya. Oke. Seperti biasa dihapus saja. Nah, kita buat variabelnya local lava sama dengan script.parent. Oke. Nah, lava dot couch. Nah, dua connect function hit. Oke. Enter local karakter dot hit dot parent sama yang tadi aku jelasin ya, lokal humanoid sama dengan karakter titik 2 find first child. Ini sama aja ya, jadi ini tuh fungsinya untuk pengecekan aja siapa yang menyentuh gitu. Nah, cuman bedanya ini untuk si lavanya ya. If humanoid done. Oke. Nah, humanoid dot help sama dengan 0. Oke. Nah, fungsi dari si jika ini adalah jika humanoid, maka artinya jika si nanti usernya menyentuh lava, maka kesehatannya menjadi 0 atau habis. Makanya dia akan mati seperti itu. Oke, kalau sudah selesai mengcoding seperti ini, ya karena dia simple aja ya. Kita masuk ke place ya. Oke. Sekarang udah ada checkpoint sama si lavanya. Oke, sekarang kita coba play. Nah, semisalnya kita sentuh dulu untuk checkpointnya ya. Oke, nah sudah checkpoint. Nah, sekarang coba kita mati. Nah, dia langsung mati. Kita lihat apakah dia muncul di checkpoint atau enggak. Enggak. Oke, baik. Berarti sepertinya ada kesalahan. Coba kita cek di script. Nah, coba kita cek apakah mungkin ada typo di bagian coding ini ya. Nah, ketemu ada garis merah di bawah ya. Nah, kita ganti ya si vektornya ini menjadi V besar. Ya, jadi dia tidak boleh V kecil. Oke, kita hapus. Bentar. Oke, kita hapus menjadi V besar. Nah, maka errornya sudah hilang. Oke, kita balik lagi. Mudah-mudahan sudah bisa. Nah, oke. Coba kita tes. Oke, kita awal mulanya ada di respon. Nah, sekarang kita jalan ke checkpoint. Oke. Nah, kita tes lagi ke lavanya supaya cek apakah dia muncul di checkpoint atau enggak. Yay, dia berhasil muncul di atas checkpoint. Artinya kita sudah berhasil teman-teman membuat checkpoint di Roblox. Jadi teman-teman,
Karena kita sudah berhasil membuat checkpoint, maka kesimpulan pada sesi kali ini kita telah mempelajari cara menggunakan event touch, cara menyimpan data sementara menggunakan atribut, cara menggunakan event player edit dan karakter edit, cara memindahkan karakter menggunakan C-frame ya, terus konsep dasar sistem risiko pada game. Maka sistem checkpoint ini merupakan salah satu mekanik penting dalam pembuatan game OB atau parkour di Roblox ya. Jadi tuh ini harus ada checkpoint, karena kalau misalnya nggak ada checkpoint biasanya player akan merasa kesulitan gitu ya, udah jauh-jauh tapi malah balik lagi ke respawn awal. Itu membuat si player akan merasa kesulitan dan enggan untuk memainkannya lagi, karena pasti ada rasa kecewanya ketika sudah jauh-jauh tapi malah balik ke awal. Dengan checkpoint ini maka menjadi solusi supaya player tetap bisa melanjutkan di pertengahan perjalanan apabila ada kejadian mati atau apa ketika dia sudah jauh ya, walaupun tidak dekat dengan jarak dia sudah sampai di puncaknya, seperti itu. Nah, dengan memahami konsep ini, maka adik-adik sudah masuk pada tahap pembuatan sistem gameplay, bukan hanya sekadar buildings. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.